Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Hidayat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Mata Pelajaran Umum Batch 2 Kementerian Agama tahun 2025, LPTK, Universitas Pendidikan Indonesia, dengan NIM 2519338. Saya mengajar bidang studi mata pelajaran Bahasa Indonesia di MTS Negeri 4 Lampung Selatan. Demikian perkenalan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Kurang semangat. Mana gerakannya? Ayo. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat di semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengecek kebersihan lingkungan. Apakah sudah bersih semua? Sudah? Baik. Selanjutnya Bapak akan mengecek kerapihan. Apakah sudah rapi? Dasinya dipakai? Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin menanyakan absensi atau ketidakhadiran. Kita akan bikin kesepakatan kelas. Setuju? Setuju. Nah, yang pertama, kehadiran dan keterlambatan. Ya, semua sudah datang, tidak ada yang terlambat ya. Selanjutnya, yuk dibaca bersama. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, dibaca bersama-sama. Serta Didik dapat membuat teks prosedur Bapak sudah menjelaskan pengertian teks prosedur. Sekarang, kalian pernah nggak membuat mie instan? Oke. Di belakangnya ada petunjuk. Ada petunjuk kan? Ada petunjuknya. Yang pertama apa kira-kira? Membuka kemasan. Kemudian? Merebus air. Ada lagi, Fari? Memasukkan minyak. Kita akan ice breaking. Ya. Kita akan senam. Ya. Kita akan senam. Kemarin Bapak sudah mencari senam. Bentar ya. Senam dino kuning. Masih ingat? Masih ingat? Sekali lagi. Yuk. Oke, baik. Untuk memperjelas pembelajaran hari ini, kita nonton video dulu ya. Oke. Bapak akan memberikan video tentang cara-cara membuat jus mangga. Cara membuat jus mangga. Pernyataan umum.
Jus mangga berasal dari buah mangga yang tumbuh di pohon-pohon tropis. Jus mangga memiliki sejumlah manfaat yang baik bagi tubuh, diantaranya vitamin C, vitamin A, kalium, zat besi, berbagai karotenoid, dan asam organik yang kuat dalam setiap gelas jus. Alat dan bahan yang harus disiapkan. Alat: sendok, blender, wadah, gelas, dan pisau. Bahan: buah mangga, susu kental manis, es batu, dan air. Langkah-langkah. Langkah pertama, kupas terlebih dahulu buah mangga. Kemudian, potong kecil-kecil buah mangga dan masukkan ke dalam blender. Masukkan es batu, air, dan susu kental manis secukupnya. Nyalakan blender dan tunggu hingga Oke, langkah-langkah menulis teks prosedur. Ya. Yang pertama, menentukan jenis teks prosedur yang akan dibuat. Jadi, nanti ya, kalian menentukan apa sih yang mau kalian buat, ya. Kemarin Bapak sudah membagikan ya gambarnya. Oke. Kedua, menentukan topik. Topik itu hal apa yang ingin kalian buat. Selanjutnya, menentukan judul. Judul tahu ya, judul. Misalkan judul seperti ini. Cara membuat mie instan. Langkah-langkah membuat mie instan. Itu namanya judul. Mengumpulkan sumber informasi. Tentu, kalian harus mengumpulkan sumber informasinya nih. Apa saja kira-kira langkah untuk membuat mie instan. Kemudian mengembangkan informasi tersebut. Selanjutnya, menyusun teks prosedur. Nah, pengertian teks prosedur kemarin sudah ya. Nah, ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, kalimat imperatif. Ada yang tahu kalimat imperatif itu apa? Ya, Pak. Apa, Anissa? Kalimat yang mengandung kata perintah. Oke, tepuk tangan buat Anissa. Kalimat imperatif itu kalimat yang mengandung kata perintah. Contohnya, kata perintah itu tolong, masukkan, kemudian selanjutnya, ya. Kemudian masukkan, ambilkan, tuangkan, itu namanya kata perintah. Masukkan mie ke dalam mangkuk. Masukkan mie ke dalam air mendidih. Itu namanya kata perintah. Namanya kalimat imperatif. Tolong ambilkan buku. Nah, itu termasuk kalimat perintah atau kalimat imperatif. Menggunakan kata kerja yang memerintah atau menyuruh. Tuangkan, masukkan, potong. Itu termasuk kata perintah. Namanya kalimat imperatif. Bagus. Selanjutnya, kata kerja aktif. Menggunakan kata kerja yang menunjukkan tindakan atau kegiatan. Contohnya apa? Tadi. Masukkan mie ke dalam air. Itu contohnya adalah menggunakan kata kerja aktif atau menunjukkan kata kegiatan, tindakan atau kegiatan. Selanjutnya, konjungsi atau kata penghubung. Menggunakan kata hubung yang menggunakan langkah-langkah seperti kemudian, selanjutnya, setelah itu, ya. Setelah itu masukkan mie ke dalam air mendidih. Selanjutnya, kemudian masukkan bumbu ke dalam mangkok. Itu termasuk kata konjungsi penghubung. Selanjutnya, informasi yang jelas dan rinci. Nah, harus rinci nih. Kira-kira rincinya seperti apa? Misalkan seperti ini. Rinci itu masukkan 50 ml air,
masukkan 100 ml air, harus jelas. Nanti kalian tidak menggunakan rinci, masak air 1 ember. Ya kan? Kalau tidak rinci, harus rinci seperti itu ya. Misalkan membuat membuat kopi susu. Masukkan kopi 3 sendok, susunya 3 liter. Nah, kita harus membuat kata rinci seperti itu, harus dirinci. Berapa takarannya, berapa ukurannya, harus seperti itu. Baik. Kemudian bersifat universal. Dapat diikuti siapa saja. Semua bisa buat, ya. Entah itu dari anak-anak, dari orang tua, itu bisa membuat semuanya. Kemudian menggunakan keterangan waktu, tempat, dan cara. Pasti tempatnya di mana. Kalau membuat mie instan itu tempatnya di mana? Di dapur. Jangan kalian membuat mie instan di kamar, ya. Gak boleh. Ya Fari? Gak boleh. Ya. Membuat mie instan di kamar, gitu. Seperti itu. Baik. Selanjutnya. Sudah memilih kertas masing-masing? Oke. Yang dapat membuat rak sepatu? Semangat dong. Membuat rak sepatu? Oke. Sekarang mematikan komputer? Oke. Selanjutnya membuat es teh manis? Oke. Yang terakhir membuat telur mata sapi, ya. Oke, semangat dong. Masa nggak semangat? Baik. Bapak akan bagikan LKPD-nya. Baik. Bapak hari ini akan membagikan LKPD, ya, tentang membuat teks prosedur. Memasak telur mata sapi mana kelompoknya tadi? Oke. Membuat rak sepatu? Oke. Kemudian mematikan komputer? Oke. Selanjutnya membuat es teh manis? Baik, Bapak akan menjelaskan urutan langkah mengerjakan LKPD-nya. Simak baik-baik. Nah, contohnya, ini membuat, Bapak nggak ini ya, nggak menjelaskan isinya, nanti yang membuat es teh manis langsung nyalin gitu ya. Bapak hanya ingin menjelaskan langkah-langkah membuat atau mengerjakan LKPD pada hari ini. Yang pertama, judulnya. Judul di atas. Yang pertama, tulis nama anggota kelompok dulu. Kalian ada berapa? Tulis ya di situ. Ada tempat di situ, tulis nama lengkap. Jangan dibiasakan menulis dengan nama singkat, ya. Tulis dengan nama lengkap. Misalkan Muhammad Fahri Sidik. Jangan hanya ditulis Fahri, ya. Dengan lengkap, Muhammad Fahri Sidik gitu. Seperti itu misalkan. Kemudian judulnya sudah ada di situ, ya, karena memang sudah Bapak kasih gambar, sudah Bapak sudah Bapak isi. Kemudian tujuan. Nah, tujuan. Kalian tulis tujuan kita membuat sesuatu ini apa sih? Tujuan kita membuat es teh manisnya apa? Ya. Kemudian bahan yang dibutuhkan. Tadi bahan, bedakan dengan alat. Beda ya, bahan dan alat ya. Selanjutnya alat yang dibutuhkan. Kira-kira untuk membuat yang tadi Bapak suruh itu apa sih alatnya? Ya, itu pasti dekat dengan kalian. Membuat rak sepatu itu kalian tahu. Terus memasak telur mata sapi yang perempuan pasti hampir setiap hari kalian masak kan? Ya, ya pernah lah membuat telur mata sapi, pasti pernah. Kemudian membuat es teh manis setiap hari, apalagi cuaca lagi panas nih, pasti kalian sering membuat es teh manis. Kemudian selanjutnya mematikan komputer. Nah, ini kelas khusus, kelas digital, jadi Bapak harap kalian bisa mematikan komputer dengan benar. Selanjutnya, langkah singkat pembuatan. Setelah
alat yang dibutuhkan, silakan langkah-langkahnya seperti apa. Tadi Bapak sudah jelaskan. Langkah membuat jus mangga 1, 2, kasih nomor. Diberikan nomor. Langkah-langkah itu diberikan nomor. Jadi dia lebih rinci. Langkah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan selanjutnya. Bagaimana? Bisa? Bisa. Pernah buat pas sepatu? Pernah. Ya, paling enggak pernah lihat ya Bapak kalian atau tukang-tukang di rumah buat rak sepatu. Oke, lanjutkan. Yuk, ini. Pernah buat telur ceplok? Azmi? Pernah? Pernah. Bisa dong? Bisa. Alhamdulillah. Kalau seandainya ada kesulitan, boleh bertanya kepada Bapak. Kelas selanjutnya ini apa? Komputer, cara mematikan komputer. Baik. Nah, kalau formnya seandainya formnya yang di kotak ini tidak cukup, di bawahnya juga boleh, ya. Atau diperkecil tulisannya, ya, supaya kotaknya itu cukup. Jangan besar-besar. Ketua kelompok maju ke depan untuk menentukan siapa yang presentasi duluan. Ayo, ketua kelompok, silakan maju ke depan. Ali, Linda, Adel, kemudian siapa ini? Anissa, yuk. Yuk, kita akan main gambreng aja ya. Bisa kan? Bisa? Bisa? Permainan tradisional bisa? Oke, baik. Yuk, Bapak yang pandu. Yuk. Home tim palai, home gambreng. Oke, Aldi. Aldi yang enggak? Aldi yang menentukan siapa yang maju duluan. Hah? Kelompok mana? Adel, berarti kelompok es teh manis. Oke. Silakan duduk Adel. Hari tetap gambreng lagi. Home tim palai, home gambreng. Oke. Linda menentukan siapa yang ini? Aldi, kelompoknya Aldi. Kelompok rak sepatu. Oke, silakan. Sweet, tahu Sweet? Yuk. Potong lemon dengan pisau. Yang keenam, meletakkan lemon di samping gelas tersebut. Dan yang ketujuh, teh manis hangat siap dinikmati. Itu adalah presentasi kami cara membuat es teh manis. Apa ada yang mau ditanyakan? Berapa sendok gula untuk satu es teh? 1 sendok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok membuat rak sepatu akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Tujuan untuk tempat berbagai sepatu, sendal, dan lain-lain. Bahan yang dibutuhkan: 1. Kayu rando, 2. Kertas untuk mendesain rak buku, 3. Cat kayu warna putih, biru, dan kuning untuk memperindah rak buku. Alat yang dibutuhkan: palu untuk memukul paku, gergaji untuk memotong kayu rando, 3. Penggaris siku-siku untuk menyikukan kayu, 4. Pensil sebagai penanda agar mudah memotong kayu, 5. Amplas untuk menghaluskan kayu. Langkah singkat pembuatan. 1. Desainlah terlebih dahulu bentuk rak buku yang diinginkan. Ukurlah kayu randu sesuai yang dibutuhkan. Potonglah kayu randu sesuai ukuran. Memasang kayu randu dengan lain secara satu persatu. Amplas permukaan kayu randu hingga halus. Oke, teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok mematikan komputer. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami di sini akan mempresentasikan tentang mematikan kompor. Tujuan adanya komputer membuat banyak pekerjaan kita menjadi lebih mudah. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau seandainya langsung mematikan komputer bahaya atau tidak? Sangat berbahaya karena dapat merusak komputer. Dan ada yang mau bertanya lagi? Cukup? Oke, aku tambah lagi. Baik, itu cara mematikan komputer, ya. Sudah bisa mematikan komputer semua? Bisa? Bisa. Ya, Bapak harap karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok telur mata sapi ingin mempresentasikan tentang deskripsi cara memasak telur mata sapi. Tujuan membuat kita kenyang, telur sapi biasanya disandingkan untuk sarapan, membasmi kelaparan, mencegah dari penyakit yang berbahaya. Bahan yang dibutuhkan: 1 buah telur, garam secukupnya, mentega, dan wortel. Alat yang dibutuhkan: 1 kompor, 2 teflon, 3 spatula, 4 piring, dan 5 pisau. Langkah singkat pembuatan: 1. Siapkan bahan dan alat yang digunakan. 2. Meletakkan teflon di wajan. 3. Menyalakan kompor tidak terlalu besar apinya. 4. Memasukkan mentega dalam teflon dan aduk hingga meleleh. 5. Mengambil telur dan pecahkan ke teflon. 6. Menambahkan garam secukupnya. 7. Apabila telur sudah matang, matikan kompor dan angkat teflon. 8. Tuliskan telur sampai menteganya hilang. 9. Meletakkan telur di atas piring. 10. Menambahkan topping wortel dan potong wortel dengan pisau. 11. Meletakkan wortel di samping telur sesuai selera. 12. Telur mata sapi siap dihidangkan. Itu saja presentasi dari kita. Apakah ada yang mau bertanya? Karena bentuknya seperti mata sapi. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terkait dengan tadi kalian sudah presentasi, Bapak berterima kasih kalian sudah mengikuti presentasi dengan baik, ya, sudah menjadi anak hebat, ya, sudah menjadi anak luar biasa, sudah berani maju ke depan, ya. Intinya apa, Pak? Yang penting berani maju ke depan dulu. Pak, di sana keringet dingin, Pak? Iya. Ya. Ya enggak? Iya. Iya. Pasti grogi kan? Iya. Takut salah? Iya. Takut salah? Iya. Rasa takut salah, grogi itu wajar. Karena kita sedang belajar. Kita sedang belajar. Ya. Nggak ada yang salah. Cuma ada yang perlu diperbaiki. Ya. Cuma ada yang perlu diperbaiki. Semua sudah bagus. Semua sudah menjelaskan dengan baik. Semua sudah mengerjakan tugas. Ya, Bapak kira itu sudah luar biasa. Ya, hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Tadi namanya sudah? Nama. Waktu kita hanya 5 menit. Ya, soalnya cuma 2. Ya. Nama kelas tentu. Ya. Kemudian soalnya tidak perlu ditulis, langsung jawab saja pertanyaan dari Bapak. Baik. Silakan ketua kelompok untuk mengumpulkan LKPD dan soal yang tadi. Sudah?
Oke. Ya. Refleksi itu apa, Pak? Refleksi itu adalah kegiatan untuk supaya kita mengingat kembali, ya, menemukan kembali esensi dari materi, hal-hal menarik, dan lain sebagainya. Baik. Baik. Pertanyaan pertama. Kira-kira apa yang kalian rasakan dari pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Mudah dipahami? Ya, baik. Jadi, itulah gunanya kalian. Maksudnya, Bapak adalah sebagai fasilitator, kalian sebagai yang mengerjakan seluruh pembelajaran, ya. Jadi mulai tadi nonton video dan lain sebagainya. Asik nggak? Asik. Bahagia nggak? Bahagia. Kemudian kira-kira dari materi ini apa sih yang sulit? Tidak ada? Tidak ada. Yakin? Yakin. Oke. Alhamdulillah. Kemudian apa yang kira-kira menarik? Apa yang kira-kira menarik? Apa? Presentasi. Kemudian apa lagi? Diskusi. Ya. Karena diskusi, presentasi itu membuat kalian lebih menarik pembelajarannya. Kira-kira yang keempat, manfaatnya apa? Asmi. Kami jadi tahu urutan langkah-langkah membuat sesuatu dengan. Oke, kita jadi tahu urutan langkah-langkah membuat sesuatu. Baik. Selanjutnya simpulan. Kita simpulkan bareng-bareng. Yuk, simpulan pada hari ini apa? Prosedur memberikan petunjuk langkah-langkah secara sistematis untuk mencapai tujuan dengan struktur yang jelas, tujuan, bahan, langkah-langkah, dan bahasa yang sederhana. Teks ini memudahkan aktivitas sehari-hari dan memastikan hasil yang diinginkan tercapai dengan efisien. Oke, baik. Ya, tadi yang dikatakan Asmi ya, kita jadi tahu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian luar biasa, ya. Baik. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar teks puisi. Yang perlu ditanyakan? Cukup? Cukup. Alhamdulillah. Oke. Karena belajar sudah selesai, silakan Adi. Ya, mungkin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul adzim. Kiamat. Sebentar, Bapak pengen dengar Yelele yang tahun lalu. Terima kasih Bapak Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Semoga selalu saya Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.